Jak ada na sebejuk pujuk nih kak. Mau nih ada mancenanya terima dan terima. Terima dan terima. Oh, terima gendeng nih. Dan jangan sampai kata beliau silsilah atau dzurriyyah dari Wali Songo, beliau juga menyebut puju itu buyut atau sunan, itu dihabiskan. Sudah jelas beberapa kali kami tayangkan pernyataan dari sejumlah orang dalam kelompok Ba'alwi ini mengatakan turunan Wali Songo itu terputus atau tidak ada. Ini kan bagian dari penghinaan terhadap kiai-kiai kita yang notabene-nya adalah kiai-kiai NU. Sebagian juga ada di Muhammadiyah. Ketika penghinaan itu disampaikan, kok pada diam? Walaupun di antara mereka ada sebagiannya, mungkin juga banyak, yang berguru kepada kiai-kiai terah Wali Songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras9 Channel. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Kembali saya menyapa Anda. Saudara-saudaraku sekalian, sampai hari ini warga Madura atau orang-orang Madura itu oleh sebagian netizen termasuk juga komentator kami itu dianggapnya mayoritas muhibbin. Sebenarnya tidak demikian dan itu sudah berulang-ulang kami sampaikan ya. Karena yang nyaring suaranya itu kan hanya kelompok kecil yang saya tahu. Yang saya tahu hanya kelompok kecil dan kantong-kantong di mana para tokoh Ba'alwi datang itu pun juga tidak mayoritas. Hanya beberapa kantong yang saya tahu dan tak perlulah saya sebutkan. Nah, kecuali adanya Lora Abdul Ghalib dulu ya, yang konsen membahas masalah nasab, kemudian disusul oleh keluarga besar beliau yang terangkum dalam Terah Pujuk Batu Ampar. Juga tokoh-tokoh yang lain banyak menyampaikan suara walaupun tidak nyaring dan tidak dimuat di media sosial. Namun belakangan akhirnya satu persatu ada yang memasukkan, termasuk kami edisi yang lalu dalam video shot menyampaikan obrolan santai seorang kiai berkaitan dengan siapa saja yang oleh Allah diperkenankan untuk memberikan syafaat selain Rasulullah. Nah, beliau adalah Kiai Haji Mas Umar Saifuddin. Beliau menurut sahabat kami masih terah dari Wali Songo. Dan belum lama ini dalam satu acara beliau juga menyampaikan statement yang menurut hemat saya ini penting untuk disimak terutama kepada saudara-saudara kami yang masih muhibbin di Madura. Kami tidak pernah melarang siapapun untuk mencintai, ya, untuk menjadi muhibbin, tapi berlebihan sehingga kemudian menafikan kemurnian fikir, kejernihan di dalam bernalar, ini yang kami sangat sayangkan. Jadi untuk mencintai siapapun bagus. Saya sampai hari ini jujur tiada kebencian terhadap siapapun, termasuk terhadap tokoh-tokoh Ba'alwi. Maka sampai hari ini pun walaupun di kolom komentar saya sering disalahkan lah gampangannya oleh sahabat-sahabat untuk tidak menyebut kata Habib, Abah. Tapi karena memang yang pertama kebiasaan saya dari kecil berusaha untuk tidak menyebut nama begitu saja terhadap orang tua, kecuali dalam konsep jurnalistik ya. Dan juga saya memang tiada kebencian. Kalau mungkin tiba-tiba muncul amarah karena satu persoalan yang disampaikan begitu menggelinding dan begitu membuat suasana panas, barangkali hal wajar. Nah, saudara-saudaraku sekalian, langsung saja kita simak potongan video pernyataan yang menurut saya tadi untuk sahabat-sahabat muhibbin terkhusus Madura, secara umum untuk semuanya, ini Kiai Madura yang menyampaikan pandangannya terkait dengan sikap di antara tokoh Ba'alwi itu sendiri. Kita simak. Kita minta maaf dan kita harus meluruskan. Kita tidak pernah ngurusin nasab orang, kita ngurusin nasab sendiri. Dan tapi jangan cek ada nasab beli songo nih, cek ada nasab pujuk nih. Mau nih ada mancenanya terima dan terima. Oh, terima gendeng nih. Ngaku pecinta Wali Songo, ngaku pecinta
pujuk. Tapi begitu Wali Songo dihina, direndahkan, dicaci, pujuk pula panjenengan dihina, diputus, tak nyambung aja. Kita diam. Tapi ketika mereka kita kritik, kita tak terima. Jadi kenapa tuh sejauh ini bahasa? Menurut akal sebenar, menurut akal sebenar. Mun pujon tibi eko cainang, guru na tibi eko cainang. Tapi begitu kelompok mereka kita kritik, kita tak terima. Nika pujuk cak napa nika, foto cak napa, santri cak napa. Teroleh baraka di repot oleh baraka repot. Mon teroleh baraka ni kau tu bercinta ke guru ke pujuk kau tu bercinta. Kau tu bercinta berkhidmat berdengalatini beradela ke pujuk baru oleh. Jadi kau tu jelas innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma syubuhat. Halal dirikan Kanjeng Nabi jelas, haram diri jelas. Berada di antara kedua-duanya semang-remang. Semang-remang tak jelas. Tak jelas ke kanan, tak jelas ke kiri. Tak jelas ke kanan, tak jelas ke kiri. Jadi matur moga kula panjenengan sedaja pengurus naat. Ya, intinya ini dalam acara naat nampaknya ya, Naqabah Ansab Al-Tis'ah, bahwa naat atau kiai-kiai yang merupakan terah dari Wali Songo ataupun yang bukan terkait dengan kajian nasab ini jangan disikapi sebagai mempersoalkan nasab orang. Bahwa kalau naat ia mengkoreksi atau mencari jalur yang sesuai data atas nasab atau silsilah leluhurnya. Nah, kalau kaitannya dengan Ba'alwi, ini juga pernah disampaikan Kiai Iman. Sebenarnya Ba'alwi ini kan terkena imbas dari perbuatannya sendiri. Inti utamanya adalah berupaya menelusuri terah atau dzurriyyah Kanjeng Nabi yang melalui Imam Ahmad itu ke siapa saja. Ternyata menurut Ba'alwi kan melalui Ubaidillah, ada anak Imam Ahmad yang bernama Ubaid. Setelah ditelusuri kan tidak. Jadi menurut saya ini hanya batas imbas yang akhirnya panjang sampai hari ini. Walaupun mereka sendiri belum bisa membuktikan secara data akademik. Nah, kembali lagi kepada penyampaian Kiai tadi. Dan jangan sampai, kata beliau, silsilah atau dzurriyyah dari Wali Songo, beliau juga menyebut puju. Puju itu buyut atau sunan. Itu dihabiskan. Ya kan? Sudah jelas beberapa kali kami tayangkan pernyataan dari sejumlah orang yang berada dalam kelompok Ba'alwi ini mengatakan turunan Wali Songo itu terputus atau tidak ada. Padahal jelas-jelas kiai-kiai saya atau pengasuh-pengasuh pondok pesantren besar, pendiri-pendiri NU itu mayoritas atau jangan-jangan malah semua adalah terah Wali Songo. Itu ketika dikatakan Wali Songo tidak memiliki keturunan dan dikatakan tidak memiliki keturunan laki-laki, ini kan bagian dari penghinaan terhadap kiai-kiai kita yang notabene-nya adalah kiai-kiai NU, sebagian juga ada di Muhammadiyah. Nah, ketika itu disampaikan, artinya ketika penghinaan itu disampaikan, kasarnya para muhibbin ini kok pada diam. Walaupun di antara mereka ada sebagiannya, mungkin juga banyak, yang berguru kepada kiai-kiai terah Wali Songo. Gurumu adalah terah Wali Songo, sementara turunan Wali Songo dikatakan tidak ada, diam baik. Ketika nasab Ba'alwi terkena imbas dari penelitian, malah marah-marah. Ketika tokoh-tokoh Ba'alwi, walaupun tidak semuanya, menyampaikan kisah-kisah khurafat diluruskan, kalian marah-marah. Sementara leluhurmu sendiri, kiaimu sendiri yang berleluhur ke atas ke Wali Songo dihinakan, diam-diam saja. Santri cap apa? Santri cap apa? Kata beliau. Mungkin karena kesalnya ya. Nah, ini juga agaknya beliau Kiai Haji Mas Umar Saifuddin ini ya nyentil di antara mereka yang tergabung dalam terah Wali Songo, tetapi diam saja, diam. Leluhurnya dihinakan, diam. Sementara ketika tokoh spiritual pribadinya
diutak-atik, katakanlah demikian kalau menggunakan bahasa kasar, malah nyaring. Yaitu tadi, santri cap apa kata beliau. Saudara-saudaraku sekalian, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kami telah memutarkan video beliau ini di video short berkenaan dengan siapa saja kelompok-kelompok yang oleh Allah diperkenankan untuk memberikan syafaat kelak di hari kemudian kecuali kanjeng Nabi. Saya akan putarkan ulang sebagai pengingat kita. Lo yashfa'u yaumal qiyamati thalathatun al-anbiya thumma al-ulama thumma syuhada. Saya bisa beri syafaat aku seizin ibn Allah beri syafaat 3 kelompok, 3 komunitas. 1 nabi dan utusan. Nomor 2 ulama. Dalam hadis itu tidak menyebut habaib, ulama yang bisa memberi syafaat. Gak ada habaib yang disebut di situ. Ketiga, orang yang mati syahid, suhada, orang yang mati karena membela agamanya Allah. 3 orang ini, habaib tidak ada sebutannya di hadis ini. Jelas ya para pemirsa. Nah, pada intinya saudara-saudaraku sekalian, dalam konten kali ini konteksnya adalah bahwa penyadaran dan muncul kesadaran kolektif yang semakin meningkat. Semoga dengan ini kita semua dapat tercerahkan dan tak ada lagi pertentangan yang signifikan. Kalau sama sekali nggak ada pertentangan ya nggak mungkin nampaknya ya. Tapi tidak signifikan. Mohon berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.